Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hendrayani dengan NPM 250155001 akan membahas mengenai metode investigasi covert. Nah, Metode investigasi covert adalah metode investigasi secara tersembunyi atau terselubung, adalah salah satu teknik paling menantang dalam akuntansi forensik. Berbeda dengan investigasi overt atau terbuka, metode ini dilakukan tanpa sepengetahuan subjek yang diselidiki. Jadi, investigasi covert ini dilakukan secara tersembunyi atau secara rahasia yang tidak diketahui oleh subjek yang sedang diselidiki. Kemudian, menurut Tuana Kota tahun 2010, metode ini biasanya digunakan ketika investigator memiliki dugaan kuat, namun belum memiliki bukti fisik yang cukup, atau ketika ada kekhawatiran pelaku akan menghancurkan barang bukti jika investigasi dilakukan secara terbuka. Nah, jika investigasi tersebut atau kecurigaannya itu melibatkan pimpinan perusahaan, maka jika investigasi dilakukan secara terbuka, besar kemungkinan beliau mampu untuk menghancurkan barang bukti atau mengkondisikan orang-orang di dalam sistem yang terlibat dalam lingkaran yang sedang diselidikinya. Kemudian, investigasi covert pengertiannya adalah rangkaian prosedur atau pengumpulan bukti yang dilakukan secara rahasia untuk membongkar skema kecurangan yang terorganisir. Kemudian tujuan utamanya yaitu mendapatkan bukti asli dalam kondisi yang tidak direkayasa, mengidentifikasi semua pihak yang terlibat, dan menemukan lokasi penyimpanan aset atau barang bukti yang disembunyikan. Kemudian teknik-teknik utama dalam investigasi covert yang pertama ada surveillance, pengamatan fisik, di mana pengamatan fisik dilakukan secara rahasia terhadap perilaku, interaksi, dan aktivitas sehari-hari target. Jadi untuk contoh surveillance-nya itu berarti target itu akan diamati kesehariannya, dia berangkat dari rumah jam berapa, kemana saja, bertemu dengan siapa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, informan atau whistleblower, memanfaatkan orang dalam yang memiliki akses ke informan rahasia. Nah, investigator harus mampu mengelola informan tanpa membongkar identitas mereka. Seperti yang sudah dilakukan pembahasan sebelumnya, bahwa memang peran whistleblower itu sangat penting karena mereka itu memiliki kunci kedekatan yang sangat dekat dengan target yang sedang diinvestigasi. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah undercover operation, operasi penyamaran, di mana investigator atau informan menyamar sebagai pihak lain, misalnya sebagai karyawan, vendor, atau pelanggan untuk masuk ke dalam lingkaran pelaku. Kemudian ada trust cover, yaitu pemeriksaan sampah, di mana mengambil dan memeriksa dokumen atau barang yang telah dibuang oleh target di area publik. Jadi ada kemungkinan kita itu harus memeriksa dokumen-dokumen terkait dengan target bahkan untuk bukti yang tidak terbaru, berarti bukti-bukti yang sudah lama pun harus dikumpulkan kembali. Nah, kemudian kapan investigasi covert digunakan? Nah, Tuana Kota menjelaskan bahwa metode ini tidak boleh dilakukan sembarangan, berarti tidak semua ketika kita melakukan investigasi harus selalu menggunakan investigasi covert, karena investigasi covert itu menjadi pilihan jika yang pertama ada high level coalition, yaitu melibatkan pejabat tinggi yang memiliki kemampuan untuk menghapus jejak digital dan fisik dengan cepat. Jadi ketika misalkan target kita adalah pimpinan tinggi atau orang tersebut terlibat dalam orang yang sedang kita investigasi, berarti ketika kita melaksanakannya secara terbuka, besar kemungkinan dia akan mampu untuk menghapuskan jejak digital atau fisik dengan cepat. Kemudian kekhawatiran perusakan bukti, jadi jika subjek mengetahui sedang diaudit, ada resiko besar dokumen akan dibakar atau data akan dihilangkan. Kemudian membongkar jaringan. Nah, jika tujuan auditnya adalah bukan hanya menangkap satu orang, tetapi seluruh jaringan penyuapan atau korupsi, berarti ketika kita memeriksa salah satu target dari mereka, kemungkinan besar jika dilakukan secara terbuka, teman-teman yang terlibat dalam kasus yang sama juga akan mengamankan diri mereka masing-masing atau membantu mengamankan target yang sedang kita investigasi.
Kemudian ada aspek etika dan hukum. Nah, karena metode covert ini bersifat rahasia, maka metode ini sering bersinggungan dengan hak privasi dari target yang kita selidiki. Yang pertama, entrapment, yaitu penjebakan. Investigator tidak boleh memancing seseorang untuk melakukan kejahatan yang semula tidak berniat dilakukan. Tugas investigator adalah mengamati kejahatan yang memang sudah atau sedang terjadi. Jadi contohnya ketika kita sedang melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan wewenang terhadap proses pengadaan, nah kita tidak boleh melenceng untuk menjebak target melakukan kejahatan yang lainnya seperti itu. Kemudian ada legalitas bukti, di mana bukti yang diperoleh secara covert, misalnya rekaman suara rahasia, di beberapa yurisdiksi ya salah satunya di Indonesia itu memerlukan izin khusus atau prosedur tertentu agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Contohnya itu bukti rekaman suara yang kita pasang secara diam-diam, misalkan di ruang direktur, di ruang rapat. Nah, ketika itu dijadikan bukti dalam pengadilan, biasanya ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum bukti itu dapat diterima. Namun kebanyakan memang ketika bukti itu dilakukan secara rahasia, besar kemungkinan bukti tersebut akan ditolak karena rekaman suara itu diatur juga dalam Undang-Undang ITE di Indonesia bahwa rekaman suara yang dapat dijadikan bukti itu adalah ketika salah satu perekamnya itu adalah orang yang terlibat dalam percakapan tersebut. Nah, untuk investigasi covert ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari investigasi covert yang pertama mendapatkan bukti yang jujur, tidak direkayasa, karena kita langsung mendapatkannya dengan mengamati target secara langsung. Kemudian bisa menangkap pelaku saat sedang beraksi hand to hand. Jadi ketika kita menyelidiki target, tiba-tiba target itu sedang melakukan penerimaan suap atau melakukan suap, nah itu bisa dilakukan penangkapan secara langsung. Kemudian yang ketiga, melindungi kerahasiaan proses audit investigatif secara keseluruhan. Nah, salah satunya itu adalah kita mampu melindungi informan atau whistleblower kita. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, yang pertama biaya operasionalnya sangat mahal. Ya jelas ya karena kita akan mulai dari operasional mengikuti target, membeli mungkin peralatan yang diperlukan untuk merekam bukti atau mempotret bukti, itu pasti akan memakan biaya operasional yang sangat mahal. Kemudian membutuhkan waktu yang sangat lama karena kan bisa jadi tidak satu waktu kita langsung mengetahui kesalahan target ya, tapi mungkin memerlukan beberapa waktu yang cukup lama. Kemudian resiko keselamatan investigator dan resiko tuntutan balik atas pelanggaran privasi. Nah, untuk resiko keselamatan investigator ya mungkin kalau misalkan targetnya berkepentingan cukup tinggi, beliau mungkin bisa membayar orang untuk mencelakai investigator atau yang lainnya. Kemudian tuntutan balik terhadap tadi ketika kita melakukan perekaman, pemotretan, itu jelas mungkin mereka bisa menuntut atas keganggunya mungkin privasi mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan tentang contoh kasus operasi tangkap tangan atau OTT dalam kasus suap. Nah, yang pertama yang menjadi latar belakangnya adalah adanya laporan dari whistleblower mengenai pejabat instansi pemerintah yang menjanjikan kemenangan tender kepada vendor tertentu dengan imbalan kickback sebesar 10%. Jadi, pimpinan instansinya itu menjanjikan kepada vendor yang akan ikut mungkin dalam proses pengadaan di instansinya, ketika beliau memenangkan vendor tersebut, beliau harus menerima suap sebesar 10% dari vendor yang dimenangkan. Kemudian ada tindakan cover di mana auditor forensik bekerja sama dengan penyidik melakukan surveillance yang tadi mengikuti target terhadap komunikasi dan pertemuan rahasia. Jadi mungkin bisa jadi target itu akan bertemu dengan para vendor dalam kesehariannya. Kemudian investigator tidak memanggil pelaku untuk audit kantor, melainkan melakukan pemantauan fisik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa ketika kita melakukan auditnya secara terbuka, apalagi ini pada pimpinan instansi, kemungkinan besar beliau mampu untuk menyembunyikan bukti atau memerintahkan bawahan atau kaki tangannya untuk mengamankan beliau. Kemudian hasilnya adalah pelaku ditangkap saat menerima uang tunai di lokasi yang telah dipantau, bukti yang didapat bersifat tak terbantahkan, jadi bisa jadi sedang penyerahan suap kepada pimpinan instansi tersebut, karena pelaku tertangkap tangan sedang melakukan penerimaan suap.
Metode investigasi covert adalah senjata terakhir dalam akuntansi forensik yang digunakan ketika metode terbuka dianggap tidak efektif. Keberhasilannya sangat bergantung pada kesabaran, ketelitian, dan kepatuhan ya, karena tadi ketika waktunya lama, membutuhkan biaya yang cukup besar, nah itu kan mungkin dari segi kesabaran dan ketelitian dan kepatuhannya juga akan lebih tinggi daripada audit terbuka. Eh, kita ulangi lagi ya, keberhasilannya sangat bergantung pada kesabaran, ketelitian, dan kepatuhan terhadap batasan hukum agar bukti yang diperoleh tidak gugur dalam persidangan. Jadi jangan sampai apa yang kita sajikan nanti di persidangan itu dapat dibantahkan atau dapat ditolak oleh target. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.